Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam jumpa, salam sejahtera buat kita semua yang selalu mengikuti channel saya, juga buat semua pemirsa di Nusantara. Kita posisi saat ini berada di Gunung Pandansari, masih wilayah Kebumen, Kecamatan Seruweng. Kita akan mengeksplor sebuah masjid yang sudah sangat kuno, artinya sudah sangat lama. Kita akan mengeksplor sebuah sejarah yang mungkin kita belum tahu. Ya, kita sama-sama belajar sejarah agar menambah kecintaan kita kepada orang-orang terdahulu yang telah menyebarkan syiar Islam di wilayah kita, ya. Jadi kisahnya seperti ini. Ini luar biasa. Jadi kisahnya seperti ini. Pada zaman dahulu, sekitar 400 tahun silam, hiduplah seorang bernama Joko Teguh. Joko Teguh adalah seorang santri yang diutus oleh kiainya untuk mensyiarkan agama Islam di wilayah Bagelen pada waktu itu. Artinya Bagelen itu adalah sebuah wilayah di bagian kulon. Kalau kita mengutip dari sebuah sejarah yang kita dapat dari berbagai sumber, Bagelen itu adalah wilayah kulon. Artinya kulon adalah sebuah wilayah yang berada di kulon Kesultanan Demak atau di kulon Majapahit. Ya, singkat cerita, dari berbagai sumber yang saya dapat, ada seorang tokoh ulama, beliau bernama Joko Teguh, yang datang ke sini itu bertemu atau diutus. Ya, jadi ceritanya seperti ini. Jadi beliau Joko Teguh diutus oleh kiainya untuk mensyiarkan agama juga pertanian di wilayah Bagelen atau Bagelen Kulon. Pada waktu itu kesultanan masih Kesultanan Demak di era Kesultanan Trenggono kalau tidak salah, ya. Itu sumber yang saya dapat. Jadi diutus oleh kiainya untuk mensyiarkan agama di wilayah Kulon, tepatnya di sini nih. Ini di sini belum nama Pandansari, ya. Nama itu belum nama Pandansari, ya. Pandansari kan setelah era kesini, ya. Ya, artinya zaman itu belum ada nama Pandansari, ya. Jadi beliau diutus oleh kiainya untuk mensyiarkan agama Islam di wilayah sini dan juga mensyiarkan ilmu pertanian, ya, ilmu pertanian. Singkat cara bahasa kitanya, wahai Joko Teguh, kamu tolong syiarkan agama di wilayah Kulon. Di sana kamu harus menemui seseorang yang namanya Mbah Kuwu atau Jayagati. Ya. Jadi Mbah Kuwu atau Jayagati adalah orang yang sudah lama sekali tinggal di sini sebelum Islam masuk di sini. Kisah sejarahnya seperti itu. Jadi Joko Teguh itu ke sini itu dibekali ilmu agama tentunya, ya. Beliau itu berasal dari pondok pesantren Gelagah Wangi, sebuah daerah di masih wilayah Kesultanan Demak bagian utara, bagian barat, ya, maaf. Di samping mensyiarkan agama, beliau Joko Teguh itu dibekali oleh gurunya itu bibit padi, namanya padi cempa, bibit tembakau, bibit pete, ya, bibit pete. Akhirnya singkat cerita, beliau sendiko dawuh, akhirnya sampailah beliau Ki Joko Teguh itu di sini.
sowan kepada Eyang Kuwu atau yang dikenal dengan Eyang Jayagati. Ya. Kata Kuwu itu adalah nama gelar, kalau mungkin bahasa sekarang itu nama gelar atau nama orang yang punya jabatan, ya. Jabatan yang kalau Kuwu itu dari kata Pakuwon. Arti Pakuwon itu daerah, sebuah daerah yang meliputi berbagai wilayah. Mungkin sekarang kalau saat ini mungkin gelarnya sudah kayak semacam camat begitulah. Jadi orang yang punya pengaruh kesepuan, ya. Beliau yang Jayagati atau yang Kuwu adalah tokoh yang bangsawan yang berdarah biru lah ya, seperti itu. Jadi akhirnya sowan, lanjut cerita. Jadi Ki Joko Teguh itu sowan ke Bagelen dan bertemu dengan Eyang Jayagati, ya, atau Eyang Kuwu, ketemu di sini Kuripan, yang waktu itu namanya belum Kuripan, masih belum ada namanya dulu, ya, Bagelen lah gitu namanya dulu. Akhirnya sowan dengan mengutarakan dan maksud dan tujuan beliau diutus oleh gurunya untuk sowan ke Eyang Kuwu atau Eyang Jayagati. Beliau mengatakan, cara bahasa kitanya, saya diutus oleh guru saya dari pesantren Gelagah Wangi untuk bertemu dengan panjenengan dengan minta izin ke panjenengan untuk saya menyebarkan syiar Islam atau syiar pertanian di wilayah sini. Nah, akhirnya Mbah Jayagati atau Eyang Kuwu itu merespon dengan positif, dengan sangat senang sekali, ya, sangat senang sekali karena ada orang yang mau menyebarkan agama juga mensyiarkan pertanian. Akhirnya Eyang Kuwu itu mengizinkan kepada Joko Teguh untuk menyebarkan agama atau mensyiarkan pertanian. Pada waktu itu Eyang Kuwu atau Mbah Jayagati itu belum Islam. Tapi saya yakin dengan masuknya Joko Teguh ke wilayah sini, saya yakin insya Allah Mbah Jayagati sudah Islam, ya, sudah Islam. Walaupun dulunya beliau masih, karena Mbah Eyang Kuwu atau Jayagati masuk ada di wilayah sini itu sebelum runtuhnya Majapahit. Sedangkan runtuhnya Majapahit itu kan sekitar 1500-an Masehi. Ya, jadi sebelum runtuhnya Majapahit itu Eyang Kuwu itu udah ada di sini. Ya, jadi setelah runtuhnya Majapahit, lalu berdirilah Kesultanan Demak Bintoro, ya. Dan waktu itu sultannya adalah Sultan Trenggono. Jadi waktu Joko Teguh masuk ke wilayah sini itu Kesultanan Demak dipimpin oleh Sultan Trenggono atau Sultan yang ketiga. Berarti kan sudah lama sekali. Berarti umur ini sekitar sudah 400-an tahun kurang lebih, ya. Kurang lebih 400-an tahun, luar biasa sekali. Ini sebuah sejarah yang sangat unik dan sangat luar biasa